Kadang orang nggak sadar sih, kenapa sih saya kok bawaannya marah terus? Oh emang udah dari sananya gitu kan, sampai seseorang mengalami sesuatu yang membuat dia masuk ke dalam titik terendah, baru dia sadar ada yang harus dibereskan pada diri saya. Itulah kerjaan hipnoterapis. Hipnoterapis. Ya, untuk pertama kalinya saya akan membahas tentang hipnoterapis, ya, biar nggak keliru-keliru gitu dengan hipnotis. Dan tamu saya adalah seorang certified hipnoterapis, Dr. Yuliana, CHT. CHT, certified hipnoterapis. Bu, apa sih beda hipnotis dengan hipnoterapis itu? Hipnotis itu sebenarnya orangnya yang melakukan hipnosis gitu ya. Orangnya tapi kalau yang melakukan hipnosis itu kan keadaannya. Hipnoterapis. Hipnoterapis itu yang melakukan terapi. Oke. Jadi hipnotis dan hipnoterapi kan beda. Kalau hipnotis itu melakukan hipnosis, tapi hipnoterapis itu melakukan terapi. Terapi. Tapi sama-sama hipno dong. Sama hipno, tapi yang ini untuk melakukan hipnoterapi, untuk melakukan terapi sehingga disebutnya hipnoterapis. Sama nggak dengan orang dibuat tidak sadar gitu? Sama. Nah itu mungkin itu yang disebut hipnotis gitu ya. Tapi ini kan beda. Kalau ini kan untuk memberikan penyembuhan. Penyembuhan. Boleh nggak diterjemahkan hipnoterapis setelah hipnotis untuk penyembuhan? Gini, hipnoterapis itu apa sih gitu kan? Hipnoterapi lah sebenarnya. Kalau hipnoterapis kan orangnya. Hipnoterapi apa sih? Hipnoterapi itu terapi yang diberikan pada seseorang yang mengalami gangguan pada mental health-nya. Jadi seperti gangguan pada emosi, perilaku, kejiwaan, psikisnya. Khusus itu. Mental health? Iya, mental health. Contoh misalnya kan, dari yang paling ringan, anak yang nggak fokus dalam belajar. Anak yang nggak percaya diri, nggak punya semangat, overthinking, negative thinking, posesif, bully, yang mengalami anxiety, dan mudah marah yang meledak-ledak. Ini ibu yang kalimatnya, kata-katanya kata-kata Gen Z banget. Nah itu seperti itu. Jadi banyak sekali yang dialami orang. Kadang orang nggak sadar sih, kenapa sih saya kok bawaannya marah terus? Oh emang udah dari sananya gitu kan, sampai seseorang mengalami sesuatu yang membuat dia masuk ke dalam titik terendah, baru dia sadar ada yang harus dibereskan pada diri saya. Itulah kerjaan hipnoterapis. Hipnoterapis. Dan katanya sekarang anak-anak Gen Z sekarang banyak sekali yang kena mental illness. Mental illness. Betul ya Bu? Betul banget. Kenapa sih? Kenapa sih? Ya, karena kan Bang Helmi tahu bahwa zaman dulu waktu kecil kan nggak ada gitu-gitu tuh. Ada. Atau karena memang nggak dikenal aja istilahnya ya. Iya. Tapi nggak banyak lah. Ada, tapi orang nggak terlalu ngeh sepertinya gitu, nggak menyadari. Tapi kalau zaman sekarang kan di medsos semua dipaparkan. Apa sih mental health, gangguan pada mental health itu apa aja sih gitu kan. Sehingga anak-anak zaman sekarang juga tahu, oh berarti saya ini mengalami masalah pada mental health saya. Dan gara-gara itu anak temen gue tuh lucu loh Bu, Mam, gue butuh psikolog nih. Nah gitu. Itu mereka bisa self diagnosis sendiri. Karena dari medsos kan bisa dilihat, nih ya anak kalau yang mengalami kekurangan kasih sayang gitu kan, mengalami kekerasan fisik dan mental, dia bisa menjadi anak yang A, B, C, D. Nah, dia langsung kaitkan dengan diri dia sendiri. Kenapa anak sekarang banyak yang kena mental health atau mental illness, Bu? Sekarang kan zamannya beda, di Gen Z terutama ya. Itu kan eranya era internet. Ya kan? Era internet itu mereka apa? Mudah sekali mendapatkan informasi-informasi. Dari medsos, mereka jadi membanding-bandingkan dengan teman-teman. Rasanya, teman gue kok keluarganya kayaknya harmonis banget. Kenapa bokap gue marah-marah terus? Bokap gue seperti ini. Pasti. Lihat foto teman-temannya jalan-jalan kemana, bisa pelukan gitu kan. Sedangkan saya kok, bapak saya memeluk saya aja nggak pernah. Membandingkan. Yang kedua apa? Mereka selalu mendapatkan informasi-informasi negatif dari medsos tersebut. Yang membuat mereka mempunyai rasa cemas, gelisah. Ya kan, misalnya sekarang, wah zaman sekarang ini pekerjaan tuh susah gitu kan. Keadaan ekonomi sedang sulit gitu. Itu membuat mereka sendiri timbul rasa cemas, rasa takut dalam diri mereka. Nah, belum lagi mereka jadi kecanduan dengan medsos. Dengan kecanduan medsos tuh gimana mereka? Mereka jadi asik sendiri. Nggak ada tuh deket dengan orang tua, ngobrol bersama-sama. Jempolnya lebih gede juga. Nah, mereka jadi kesepian Bang Helmi jadinya. Kesepian di tengah keramaian ya. Betul banget. Jadi udah asik dengan medsosnya. Belum lagi cyberbullying yang mereka dapatkan. Cyberbullying. Nah itu mempengaruhi
mental mereka. Yang kedua apa? Segala sesuatu sekarang instan banget, ya kan? Pesan makanan, instan, datang. Mau apa? Datang udah. Jadi mereka merasa apa? Segala sesuatu bisa didapatkan secara instan. Mereka nggak tahu tuh perjuangan, segala sesuatu harus berjuang. Kalau zaman kita kan, makanya kita tahu dong harus berjuang nih untuk anak muda itu katanya apa? Strawberry generation ya. Yes. Lembek banget. Lembek. Cranky. Kelihatannya indah kan strawberry itu ya, iya. merahnya bagus gitu kan. Tapi kok kenapa sih gampang hancur? Gampang hancur. Mereka tuh sebenarnya mutung ya Bu ya. Iya, mereka tuh sebenarnya anak pintar loh. Sangat kreatif. Oke. Tapi begitu sedikit aja kita kritik. Wah, bagi mereka selain medsos apa yang membuat mereka begitu, Bu? Pola asuh juga kah? Sangat berpengaruh. Ya. Jadi kenapa? Gimana sih cara kita parenting ya? Parenting orang tua sangat butuh nih. Ya. Gimana sih biar kita bisa menciptakan anak-anak yang nggak mental strawberry? Ya. Anak saya juga ada, Mas Helmi, yang Gen Z. Tapi puji syukur mereka nggak mengalami itu. Gimana caranya? Kita harus mengajarkan anak kita gimana cara punya empati kepada orang lain. Empati, oke, setuju. Jadi mereka tuh senang saat orang lain senang. Jadi nggak merasa kesenangan orang membuat dia iri. Yang lebih parah lagi, kesusahan orang membuat dia senang, Ibu. Nah, lebih parah lagi. Lebih parah lagi, yang nikmatin ngebully orang. Nah. Kan kemarin Ibu nonton ada kasus yang satu, ada anak itu yang anak siapa gitu yang di Surabaya ya? Bukan di Jakarta, lebih parah lagi tuh. Yang Jakarta yang kemarin toko roti itu yang dia melempar karyawannya sampai berdarah itu. Ibu nggak ikutin ya? Saya nggak ikut itu. Oh iya, sekarang lagi viral, Bu. Lagi dicari. Jadi yang saya tahu yang kasus di Palembang, koas dipukul. Kemudian yang di Surabaya kemarin, ya anak orang disuruh merangkak dan gonggong. Jadi kayak anjing. Ini terakhir nih, Bu. Jadi dia itu meminta pegawainya perempuan yang nganterin dia makanan ke kamar pribadinya. Begitu ditolak dia marah-marah. Dan dia tuh sampai ngelempar pakai kursi, Bu, sampai dia luka gitu. Dan ternyata ini katanya bukan sekalinya. Jadi ini gejala-gejala kayak gini tuh apa penyebabnya, Bu? Nah, gini Bang Helmi. Sekarang kan kita banyak melihat orang tua yang apa aja rasanya anaknya mau dibantu. Turun tangan. Untuk masalah anak cepat turun tangan rasanya. Anak nggak diajarkan untuk bisa mandiri memecahkan masalah dia. Semua rasanya tenang. Ada papa mama gitu ya, semua bisa turun tangan. Jadi kamu tenang aja. Gitu Dimanjakan. Kan? Dimanjakan. Anak nggak diajarkan mandiri, nggak diajarkan bertanggung jawab, nggak diajarkan disiplin. Nggak dibenturkan juga dengan masalah ya? Ya, dan anak nggak diajarkan bahwa, sesuatu yang mau kamu dapat tuh kamu harus berjuang. Yes. Nggak bisa dengan instan, terus harus semua orang mengikuti kemauan kamu. Iya. Seperti itu. Dan anak juga diajarkan untuk bisa mengenal emosi dia harusnya. Dan bagaimana cara melakukan regulasi emosi ini. Bu Yuli, benarkah ya kalau saya pernah baca satu artikel, kalau saya, bapak saya kan pedagang kaki lima. Ya, I fight gitu. Saya fight sendiri tuh, self-motivated. Bapak saya pedagang kaki lima. Gue pikir kalau gue nggak sekolah, saya mungkin nasib saya kayak bapak saya. Ya, jadi saya, Bu, nggak dikasih jajan, telur dibagi 6, and so on. Itu yang membuat kami tough tuh. Ya kan, saya dan Tantowi tough. Tapi kan anak saya itu anak Helmiaya loh. Iya, anak Helmiaya itu. Anaknya siapa gitu. Yang kadang-kadang nggak se-tough ayah saya dulu. Ayah saya dulu kan sampai, woi Bu, saya di rotan gitu udah biasa tuh. Ya. Jadi apakah itu juga bisa menjadi alasannya? Gini, kadang-kadang ya Bang Helmi ya, ada seorang anak yang dia cari uang itu sampai benar-benar luar biasa, dia nggak mengenal lelah, walaupun sebenarnya dia tahu dia capek. Tapi kayaknya bagi dia waktu sedikit itu sangat berharga. Rasanya nggak bisa tuh dia duduk diem, pasti ada aja yang dia kerjakan untuk bisa menghasilkan uang. Oh, itu keren kalau ada anak begitu. Itu biasanya, itu mengalami pada anak-anak yang masa kecilnya mengalami susah dalam hidup. Apalagi pernah direndahkan sama orang. Oh, kayak gue dulu ya. Nah, itu menyebabkan sukses pada Helmi Yahya dan Tantowi Yahya. Saya kenal psikolog ya, Bu, almarhum Sartono Mukadis. Dia bilang ini namanya pendulum teori. Bahwa anak-anak yang tough, yang berhasil itu berasal dari keluarga yang tidak baik-baik. Dan keluarga yang baik-baik cenderung menghasilkan anak-anak yang lembek. Itu namanya, gue baru ingat tuh, pendulum teori. Is it? Tunggu dulu, baik itu apa, tidak baiknya apa? No, baik dalam arti tidak bermasalah, apa punya karakter yang baik, apa punya fighting spirit yang baik gitu. Enggak, secara mental health kan baik itu apa? Baik itu harusnya anak itu ya
punya rasa mandiri, punya disiplin, tanggung jawab, punya semangat, orang tua bisa mendukung selalu, itu namanya baik. Pasti anak yang seperti ini pasti berhasil dong. Iya, ya enggak, itu yang tadi saya bilang. Anak-anak yang begini nih, ya kan, biasanya kata pendulum teori dihasilkan dari keluarga yang tidak, maksud saya yang kadang-kadang yang ada bapaknya nggak dimanjakan. Saya dulu kan bikin ini Bu, pengundi terakhir, dan saya melakukan audiensi. Kita nyari karakter yang aneh-aneh itu, yang tap-tap itu yang bapaknya nggak ada, bapak ibunya bercerai, ya kan. Kemudian ada bapak yang, mohon maaf tuh, mukulin istrinya gitu. Jadi justru melahirkan anak-anak yang berontak gitu, nggak mau itu terjadi pada dia. Benar nggak juga? Nggak juga. Ya? Karena banyak sekali pasien yang datang ke saya, Bang Helmy, anak ini, contoh kasus deh ya. Contoh kasus, ada seorang ibu telepon kepada saya, "Dok, minta tolong. Saya sedang menemani anak saya di luar negeri, sedang kuliah. Ini anak seringkali menyakiti diri sendiri, bahkan menyakiti mamanya, Bang Helmy, sampai mau menggunting rambut mamanya, mau menusuk mamanya, seperti anak perempuan ya. Dan terjadi itu karena dia posesif kepada pacarnya, sehingga bila pacarnya itu dia rasa meninggalkan dia atau dia jealous dengan pacarnya, dia akan marah. Marah dia itu luar biasa. Begitu mamanya mencoba menenangkan, dia langsung marah ke mamanya juga, mau menyakiti mamanya. Sehingga mamanya ini nggak berani meninggalkan dia, takut dia ini bunuh diri sendirian di sana, karena dia kuliah di sana, kerja di sana, seperti itu. Umur berapa anaknya, Bu? Umur 20 lebih, 25. Udah cukup dewasa sih? Cukup dewasa. Dan dengan mama juga dia nggak mau banyak ngomong. Kalau tidur juga nggak bisa tuh ngadep-adepan. Jadi saling memunggungi dengan mamanya gitu. Dia rasa nggak nyaman dengan mamanya. Ini lagi perempuan? Perempuan. Perempuan. Nah, karena jauh, itu kan nggak bisa dilakukan hipnoterapi. Tapi saya melakukan meregulasi emosinya, merilis emosinya dengan jarak jauh. Dan ternyata itu lumayan membantu. Anak ini yang tadi nggak peduli dengan pekerjaan rumah di sana, dia mulai bantu. Mulai bisa komunikasi dengan mamanya. Tapi kan akar masalahnya belum kita bereskan, tidak dengan hipnoterapi. Akhirnya begitu mamanya sudah balik, mamanya terus berani meninggalkan anak itu sendiri sekarang. Nah terus begitu mamanya pulang, dia minta anaknya begitu libur harus pulang ke Indonesia biar ketemu dengan saya dilakukan hipnoterapi. Dan dalam satu kali hipnoterapi, Bang Helmy, dijumpai akar masalah apa? Ternyata anak ini di masa kecil mengalami kesepian. Papa mama sibuk dengan kerja, lagi mulai-mulainya merintis usaha. Jadi nggak punya waktu buat dia. Dia hanya banyak dengan pembantu di rumah. Terus apalagi yang dialami? Saat anak ini dilakukan hipnoterapi, dia itu mundur ke dalam rahim mamanya. Dia merasakan sakit-sakit, dia teriak. Jadi saat hipnoterapi itu, kita kan masuk mendalami kembali, mengalami kembali peristiwa tersebut si anak ini. Seolah-olah mengalami kembali. Jadi dia merasa, dia teriak-teriak, Bang Helmy, sakit. Kenapa? Saya bilang, sakit, nggak tahu kenapa sakit. Kamu di mana? Ternyata dalam kandungan mamanya. Begitu kita coba olah, ternyata mamanya itu saat mengandung dia ribut dengan papanya, bertengkar. Dan memukul perutnya. Merasa lagi hamil begini suami seperti itu, gitu, kesel banget gitu. Jadi si anak ini merasakan emosi mamanya sejak di dalam perut. Begitu lahir, anak ini mengalami kesepian, tapi begitu papa mamanya pulang ke rumah, yang terjadi apa? Selalu terjadi pertengkaran dari orang tuanya. Di depan dia? Di depan dia. Mamanya bisa dipukul di depan dia, seperti itu. Nah, akhirnya kita bereskan, kan akar masalah kita bereskan, kita biasanya kasih pemahaman-pemahaman positif buat dia, seperti yang membangkitkan semangat dia kembali, seperti itu. Nah, setelah selesai, mamanya mengabarkan, sekarang dia menjadi anak yang tenang. Nggak pernah lagi tuh emosinya meledak-ledak. Bahkan bisa berelasi dengan mama papa itu dengan baik, bisa komunikasi dengan baik. Nggak lama kemudian lagi dia mengabarkan apa? Anak ini sekarang bisa berwirausaha sendiri, bisa semangat dalam cari uang. Padahal tadinya kan seperti itu, nggak bisa apa-apa karena dia selalu maunya marah, selalu fokusnya kepada pacar karena takut ditinggalkan. Jadi kenapa anak itu bisa menjadi anak yang posesif seperti itu? Karena biasanya pada anak-anak yang mengalami kesepian di masa kecil, itu dia akan takut ditinggalkan dengan orang yang dekat dengan dia. Dan bolehkah saya menggunakan istilah yang waktu saya dengar Sanes? Ada luka batin. Iya betul, luka batin. Luka batin kesepian ini menjadikan anak itu, Bang Helmy, dia merasa takut ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi. Sehingga kadang-kadang pada orang posesif, walaupun dia tahu cowok itu brengsek,
cowok itu nggak baik kelakuan yang sering memberikan kekerasan fisik pada dia, tapi itu yang dia terima. Seperti itu. Sekarang Masya Allah ya Bu Hile, ada orang anak bunuh orang tuanya, ya kan? Ada anak nyiksa ibunya hanya karena hal-hal kecil, nggak dikasih uang belanja. Ini fenomena, dan ini dari keluarga yang di bawah nih Bu. Iya, karena gini Bang Helmi, karena anak-anak seperti itu biasanya ya, seperti pasien saya ya, dia dari masa kecil itu mamanya selalu nekankan gini, Kak, nanti kalau kamu sudah besar, kamu itu harus bisa bantu keluarga. Kamu kan anak paling besar ya, kamu itu harus bisa bantu adik-adik. Udah dibebani. Nah, harus bisa, kalau bisa beliin ayah kamu nanti rumah yang bagus, umrohin orang tua, kuliah di perguruan tinggi ternama, seperti itu. Bagi anak ini, oke, gitu kan. Dia merasa, karena itu selalu dinyang-nyangkan di kupingnya setiap hari, gitu kan. Apalagi kalau ibu ya, kayak kaset rusak gitu. Suka ulang terus ya. gitu kan. Nah, bagi anak ini, dia nggak paham apa ini cuma guyonan mamanya atau beneran, tapi itu tertanam dalam pikiran bawah sadarnya. Di pikirannya. Nah, setelah masa dewasa, anak ini datang Bang Helmi. Dia menangis. Kenapa? Saya bilang, Dok, saya merasa capek dan lelah. Kenapa? Saya bilang, apa kerjaannya berat? Enggak juga sih Dok. Tapi nggak tahu ya, kenapa saya merasa kok hidup saya ini seperti ini. Rasanya lelah banget. Rasanya saya tuh nggak punya apa sih arti hidup ini gitu loh. Yang ada cuma beban bahwa saya ini harus membahagiakan keluarga saya. Sampai sekarang Dok, saya tetap membantu keluarga orang tua saya. Bahkan adik-adik saya mengalami kesusahan dalam rumah tangganya, saya bantu. Ini disebut dengan sandwich generation. Iya, seperti jadi generasi yang kejepit ya. Iya, di atas, ditekan dari atas, di bawah juga dia harus juga menyiapkan mikirin. untuk seperti itu. Sampai dia nggak punya tabungan Bang Helmi. Kasihan sekali kan ini anak. Nah, saat dibereskan akar masalahnya, dikasih pemahaman positif, setelah kita menemukan akar masalahnya, kita berikan semangat kepada dia, kita memberikan pemahaman pandangan-pandangan yang baik, bagaimana yang harus dia lakukan. Nah, itu setelah itu dia merasa plong, dia semangat lagi, bahkan dia sekarang menjalankan pekerjaan dia ini, ya udah dia semangat dan dia tahu kapan waktunya dia harus bantu, kapan harus waktunya dia menabung buat dia sendiri di masa depan. Jadi dia menjalani kehidupan sehari-hari udah nggak merasa capek lagi gitu. Karena dia tahu bahwa emang saya butuh untuk masa depan saya. Seperti itu. Itu ya. Terus kalau gejala makin banyak orang yang nggak mau menikah, kenapa ya Bu? Bener, tahu ya, denger ya. Iyalah. Bahkan yang nggak mau punya anak. Nggak mau punya anak. Nah. Ada yang lebih rela melihara pet ya. Iya. Melihara kucing, melihara anjing gitu. Wah, itu banyak sekali. Itu apa lagi? Banyak sekali. Jadi banyak orang yang, Dok, pertama kan kita bereskan. Biasanya anak ini datang dengan masalah, Dok, kenapa saya ini merasa nggak punya semangat hidup. Rasanya saya juga nggak punya percaya diri. Di tempat kerja rasanya saya bersosialisasi juga nggak bisa, gitu ya. Rasanya nggak tahu harus ngapain. Nah, begitu dicari akar masalahnya, Bang Helmi, ternyata di diri kecil dia ini sering mendapatkan kekerasan fisik dari orang tua, juga melihat orang tua yang selalu bertengkar di depan dia. Males lah deh. Sehingga pertengkaran di depan dia ini, dia merasa apa? Kok kehidupan perkawinan itu seperti ini sih? Iya. Dan dia juga merasakan, saya sebagai anak merasakan loh efeknya dari pertengkaran ini. Sehingga dia merasa, kalau bisa Dok, saya nggak mau menikah. Saya nggak mau punya anak. Saya nggak mau anak saya mengalami seperti yang saya alami. Tapi itu kan sebelum dia dibereskan. Setelah dibereskan, dicari akar masalahnya, disembuhkan trauma-trauma masa kecilnya. Disadarkan bahwa dia sekarang ini hidup di masa sekarang loh. Ya kan? Bagaimana dia bisa memutus trauma antar generasi ini dan dia tidak berikan lagi kepada anak-anaknya. Dan dia juga bisa melakukan perkawinan yang baik. Yang normal. Oh, yang normal. Karena kenapa? Biasanya Bang Helmi, itu kan trauma antar generasi. Kadang kan orang bilang, Dok, apakah keturunan ya Dok ya? Kok keluarga nenek saya berantakan? Keluarga om-om saya berantakan? Keluarga orang tua saya berantakan? Apakah itu juga akan turun kepada saya? Ternyata dicari akar masalahnya, ternyata yang diturunkan adalah kekerasan-kekerasan yang diberikan oleh nenek kakeknya, diturunkan kepada mamanya, diturunkan lagi kepada dia. Sehingga
mereka ini mempunyai sifat yang pemarah, dominan dalam rumah. Sehingga nggak bisa ada komunikasi yang baik dengan pasangan, nggak bisa ada relasi yang baik, nggak ada kata-kata romantis atau sebagai pujian tuh nggak ada. Belum lagi kalau pasangan yang satunya ini juga belum dibereskan trauma antar generasinya. Ini menyebabkan mereka yang sering berkonflik. Jadi bukan suatu keturunan, tapi karena trauma antar generasi yang didapatkan dari kakek neneknya, mungkin dari buyutnya, diturunkan kepada mamanya, diturunkan lagi kepada dia. Nah, saat dia sudah kita bereskan, akar masalah yang kita temui, apa yang dia alami di masa kecil, pertengkaran dari orang tua, kekerasan, nah dia merasa plong, dia merasa lega, dan kemarahan itu benar-benar dia rasanya sudah nggak menggolak lagi. Waktu di terapi itu menggunakan hipnosis? Iya, hipnosis. Hipnosis itu apa sih? Apa sih? Hipnosis itu... Jangan menghipnosis saya. Dompet hilang nanti. Jam hilang. Jam hilang. Okay. Jadi hipnosis itu, kita itu menembus pikiran bawah sadar si pasien ini. Itu dengan pendulum, macam-macam? Tidak. Makanya ada tuh pasien yang masuk ke ruangan, Bang Helmi, Dok, mana alat-alatnya? Alat apa? Saya bilang, lilin, seperti pendulum. Nggak ada seperti itu. Dokter enggak? Beda, tidak. Makanya banyak orang berpikiran bahwa hipnosis itu katanya penguasaan pikiran, praktek supranatural, katanya. Mengubah kepribadian dasar, brainwashing, lupa ingatan katanya. Dan kayak psychic gitu ya. Bahkan ada yang bilang gini, Dok, sebenarnya saya kesini tuh suami saya nggak tahu, Dok, karena suami saya sudah bilang jangan ya lakukan hipnoterapi, nanti kamu bisa lupa sama saya, lupa sama anak-anak. Oh, saya bilang nggak usah takut, nanti kamu jalani dulu, nanti habis itu kamu ingat-ingat, coba masih ingat nggak dengan suami dan anak-anak kamu. Jadi hipnosis itu kita masuk ke pikiran bawah sadar si pasien, di mana pikiran sadar dia itu rileks. Dibikin rileks dulu. Dibikin rileks. Setelah itu faktor analisa dan kritisnya itu sangat menurun, sehingga dia nggak menolak tuh apa yang kita masukkan. Nah, sedangkan faktor konsentrasi dan fokus dia itu meningkat. Jadi fokus dia hanya kepada suara kita, sugesti-sugesti yang kita berikan, bisa dia terima dengan baik dan tertanam di pikiran bawah sadar dia. Kalau boleh tahu dengan cara apa sih? Dewi, suruh merem, pakai musik? Enggak. Tanpa musik. Jadi kita itu... hanya kemampuan verbalnya? Biasanya kita melakukan wawancara dulu. Kita mau lihat kira-kira permasalahan apa sih yang ada pada dia gitu kan. Itu bisa 1,5 jam. Tapi ini enggak kayak Agus Buntu gitu ya? Enggak dong. Makanya, gimana bisa dia bisa melecehkan perempuan yang nggak punya tangan gitu. Iya. Saya dengar rekamannya, Bu. Pak, itu Bu, gila ya. Begitu membius gitu siapapun perempuan yang mendengarnya. Ya, terus gue potong. Oke. Terus tadi sampai di mana? Jadi dengan kata-kata. Nah, kita wawancara dulu kan. Kita mencari akar masalah. Apa sih kira-kira yang menjadi permasalahan dia? 1,5 jam itu dia wawancara, kita korek lah permasalahan apa, sumber-sumber kita bisa dapatkan. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam proses induksi. Induksi itu yang membuat kita bisa menembus alam bawah sadar dia. Jadi kita bisa melihat dia sudah masuk belum ke dalam keadaan hipnosis. Itu biasanya kita ada ucapkan kalimat-kalimat yang dia dengar, dan ada tes-tes buat kita lihat bahwa apakah dia sudah masuk ke dalam kondisi hipnosis. Nah, setelah itu sampai kita bawa nih kalimatnya. Jangan dong. Setelah itu kita bawa dia mencari akar masalahnya. Kita melakukan regresi. Iya, regresi. Digali untuk dia coba seolah-olah mengalami kembali peristiwa trauma yang dia pernah hadapi. Regresi ini macam-macam. Ada yang ke past life. Hidup masa lalu. Iya. Ada lagi dalam kandungan mamanya seperti tadi contoh yang saya ceritakan. Ada lagi ya di masa balita atau remaja yang dia dapatkan. Nah, setelah kembali ke dalam akar masalah tersebut, ya kita bereskan satu persatu. Trauma-traumanya kita coba hilangkan, kita kasih pemahaman-pemahaman positif buat dia, emosi-emosinya kita rilis seperti itu. Nah, setelah selesai proses itu, kita akan lihat bagaimana perasaan dia setelah itu, dan kita coba melakukan tes. Bagaimana seandainya dia mengalami kembali peristiwa itu, apa yang dia alami, apa perasaan dia. Nah, kalau dia sudah berhasil, itu dia akan hasilnya beda dengan peristiwa pertama saat sebelum hipnoterapi. Mungkin mengalami masalah itu dia bisa nangis, dia bisa marah. Tapi saat sudah selesai terapi, kita lakukan tes dalam peristiwa yang sama, dia sudah bisa berpikir positif dan tahu apa yang terbaik yang harus dia lakukan. Kita biasanya melakukan 2 kali tes saat itu. Nah, kalau sudah hasil yang positif, ya berarti sudah beres semuanya. Ketemu berapa kali ya idealnya? Paling banyak itu di kasus di pasien datang pada saya 1 kali sudah selesai.
Kecuali permasalahan dia cukup kompleks, jadi nggak hanya dari satu masalah ini, tapi ada masalah-masalah lain yang dia hadapi. Kadang orang itu nggak sadar ya, Mas Helmi ya, misalnya dia merasa saya ini emang apa yang saya alami saat ini ya emang sudah normal gitu. Karena ada kasus seperti ini, Mas Helmi. Seorang ibu muda datang kepada saya, dia nangis-nangis, dia merasa dia stres dan depresi. Kenapa? Karena baru ditinggal mati dengan suaminya. Dan dia juga merasa, kenapa ya dok, kok kehidupan itu kayaknya nggak berpihak pada saya. Apakah emang kehidupan itu seburuk ini dok? Karena sejak dari remaja, dia ini mengalami ketemu pacar itu selalu yang memberikan kekerasan fisik dan verbal. Ganti pacar berikutnya sama aja. Sampai berkali-kali terjadi seperti itu, sampai akhirnya dia menikah dengan seorang laki-laki yang bukannya lebih baik, bahkan lebih parah lagi. Sampai terlibat dalam narkoba dan akhirnya dipenjara. Suaminya? Suaminya. Sehingga dia merasa, bisa nggak sih dok? Akhirnya kan suaminya meninggal kan, dipenjara karena bunuh diri. Akhirnya dia merasa, dok bisa nggak sih? Dengan proses hipnoterapi ini saya bisa lebih tenang dan saya bisa menemukan pendamping hidup yang baik, yang ideal. Kita cari dong akar masalahnya. Ternyata apa? Saat masih kecil, ibu muda ini sering mendapatkan kekerasan fisik dari papanya. Kekerasan yang luar biasa. Dia juga sering melihat papanya pukul mamanya, seperti itu pertengkaran-pertengkaran. Dan tidak hanya dari papanya yang dia lihat. Tapi keluarga-keluarga papanya, ya semua begitu yang dia lihat, yang dia tahu. Jadi bagi dia, di pikiran dia, oh laki-laki kan emang begitu dok. Semuanya jahat. Semua begitu. Wajar kan dok, emang laki-laki begitu. Tapi mungkin saya nggak bisa nerima dok, gitu kan. Sehingga saya merasa itu suatu yang berat buat saya, gitu kan. Kan laki-laki ideal itu cuma didongeng ya dok. Sampai begitu ya Bu? Sampai begitu coba bang. Kasihan nggak sih ya gitu, seperti itu. Akhirnya di situ kita kembali ke akar masalah, kita bereskan, kita jumpai kembali trauma-trauma yang dia alami, kita bereskan trauma itu terhadap ayahnya, gitu ya, terhadap keadaan pertengkaran orang tuanya. Dan di situ saya berikan pemahaman sebenarnya laki-laki ideal itu seperti apa sih? Laki-laki yang baik itu seperti apa sih? Dan banyak. Dan banyak. Dan setelah itu selesai, dia dengan tes yang kita lakukan, dia merasa plong, dia merasa lega. Beberapa lama kemudian dia mengabarkan, dok saya sekarang benar-benar merasakan hidup saya tenang. Dan beberapa bulan kemudian dia masih ngabarin, dok sekarang saya menemukan seorang laki-laki yang ideal. Saya baru tahu ternyata ada ya laki-laki yang ideal seperti ini. Itu sungguh tragis. Kadang saya mikir, kasihan ya orang yang melihat dari keadaan lingkungannya bahwa laki-laki seperti itu. Jadi di mata dia, laki-laki emang wajar begitu. Dok, ini tahu yang Rhonda Byrne ya, The Secret ya, Law of Attraction segala macam. Jadi mungkin alam pikirannya memikirkan laki-laki jahat, nanti yang datang ya laki-laki jahat dong. Betul kan? Betul. Karena we are what we are thinking. Ini yang juga saya baca buku juga tentang manifesting. Ya, bagaimana kita menggunakan pikiran kita justru untuk mempengaruhi ya kejadian ke depan. Begitu nggak nih? Gini, bisa jelaskan. Mas Helmi, pikiran kita itu adalah magnet. Ya. Saat kita memikirkan hal-hal positif, maka hal positif yang akan datang pada kita, betul ya? Maka seperti si kasus ibu muda ini. Kenapa sih kok ketemunya laki-laki yang seperti itu lagi, laki-laki seperti itu lagi? Karena pikiran dia laki-laki adalah seperti itu. Dan dari luka yang dia bawa. Luka yang dia bawa menyebabkan energi vibrasi dia itu sangat rendah. Sehingga energi yang rendah itu membawa yang sefrekuensi yang mendatangi dia. Seperti contoh Garputala. Satu Garputala 450 Hz, satu 250. Kita getarkan yang 250. Bisa nggak ke sana gelombangnya? Nggak bisa. Yang sini nggak bergerak. Tapi begitu sama-sama 450, yang 451 kita getarkan, yang saya ini ikut bergerak loh. Karena itu sefrekuensi. Satu frekuensi. Seperti itu. Nah, makanya kenapa menurut saya tuh kasus yang seperti ibu tadi itu sangat luar biasa sebenarnya, biar orang tahu, biar orang sadar bahwa kadang-kadang kita merasa apa yang kita alami ini ya udah normal, sudah biasa. Sampai kita mengalami suatu titik terendah. Seperti ibu ini kan, sampai suaminya begitu mati bunuh diri di penjara, dia baru mengalami benar-benar syok di situ. Dan dia merasa kayaknya ada yang nggak beres pada diri saya, yang harus saya bereskan. Nah, di situ baru dia berpikir, iya ya, kenapa saya selalu menemukan laki-laki yang seperti ini? Nah, banyak orang nggak sadar dengan seperti itu. Seperti itu. Saya sering bikin konten, you are what you are thinking. Yes. Betul itu. Iya kan? Iya. Anda tidak akan sukses kalau tidak berpikir sukses. Semuanya dimulai dari pikiran ya Bu ya.
Dan seperti hipnoterapi di situ ya. Di situ berperannya. Nah, seperti ada seorang ibu-ibu yang suaminya berselingkuh. Padahal dalam perkawinan itu mertua dia emang selingkuh. Jadi si mertua yang istrinya ini, mama mertuanya selalu cerita sama dia, tuh papa mertua kamu tuh selingkuh gini gitu ya. Terus anaknya bilang, saya sih nggak bakal seperti papa, saya nggak mau seperti papa gitu kan. Tapi si menantu perempuan ini selalu memikirkan, takut ya suaminya begitu, takut suami itu. Seperti papanya. Dan kebetulan dia mendapatkan teman-teman yang selalu curhat sama dia tentang suaminya selingkuh, dan dia banyak juga menonton tentang perselingkuhan. Sehingga pikiran dia seperti ini ada pikiran negatif-negatif tentang suaminya. Pasti berselingkuh. Dan dia selalu ketakutan bahwa jangan-jangan suami saya saat kerja di luar kota begini. Dan akhirnya terjadi benar-benar dengan suaminya. Karena suaminya udah kesel juga kali ya. Ya mungkin. Dicurigai. Nah seperti itu. Betul. Ada juga kasus Bang Helmy untuk yang kasus perselingkuhan. Seorang ibu yang sudah menikah selama 25 tahun perkawinan, suaminya berselingkuh. Di situ dia baru sadar bahwa ternyata penyebabnya itu dia. Bahwa dia ini terlalu sering marah-marah di rumah gitu ya. Selama tidak terjadi perselingkuhan, mungkin dia pikir ya udah kebiasalah, marah-marah ini biasa bagi dia. Semua menurut dia normal aja, dianggap normal. Tapi setelah dia mengalami titik terendah dalam hidup dia, perselingkuhan suaminya, dia baru menyadari, oh ada yang salah pada diri saya. Sehingga itu dibereskan. Sehingga pada saat hipnoterapi dicari akar masalah, ternyata ibu ini mengalami trauma yang luar biasa pada masa kecilnya. Di mana dia, ayah ibunya mengalami perceraian saat dia kecil, dia harus diurus dengan kakek neneknya, dan tante omnya juga memberikan kekerasan pada dia sangat kesepian, kekurangan figur orang tua, tapi kekerasan banyak dia temukan. Sehingga dia menjadi seorang yang pemarah. Dan dalam perkawinan, dia menjadi istri yang sering marah kepada suaminya. Kepada anak-anak pun dia tidak bisa memberikan bahasa kasih. Jadi anak-anak pun sudah menyadari bahwa mamanya ini bukan mama yang baik. Kadang-kadang mereka juga merasa, ya mungkin papa seperti itu ya karena mama sifatnya begitu, Dok. Capek kali suaminya ya. Nah seperti itu. Akhirnya setelah dibereskan, dia menyadari bahwa ada yang salah pada diri dia, bagaimana dia bisa merubah ini semua, sehingga suaminya bisa merasa nyaman di dekat dia. Nah setelah 25 tahun perkawinan, kehidupan yang dia sudah lalui begitu lama dengan hanya pertengkaran-pertengkaran, dengan dia membereskan trauma-trauma masa lalu dia baru mulai mengalami kehidupan yang harmonis suami istri setelah 25 tahun ini. Setelah semua trauma-trauma dia dibereskan. Oke, Dr. Yuli, saya ada seorang psikolog dekat banget saya. Dulu pernah menjadi salah satu mentor di program saya itu Masih Kakak Mencintaiku. Waktu itu dulu kita banyak sekali membahas kasus-kasus perselingkuhan, perceraian. Benar nggak sih kalau dikatakan bahwa KDRT itu nggak bisa disembuhkan? Ya, jadi dia bilang gila aja gitu kalau ada seorang pria tega gitu mukul seorang perempuan. Katanya percuma karena begitu modusnya terulang lagi dan dia tetap akan melakukan hal yang sama. Benar nggak teori ini? Kalau secara teori aja, mungkin itu benar ya. Nggak mungkin kita bilang, nggak boleh seperti itu, kamu harusnya begini, begitu. Nggak bisa. Tapi kalau secara hipnoterapi ya, kita menyadari bahwa semua orang tuh punya trauma. Kenapa sih dia tega melakukan KDRT terhadap pasangannya? Kenapa dia bisa punya marah yang begitu meledak-ledak pada pasangannya? Kenapa dia nggak bisa mengontrol emosinya? Orang-orang yang seperti ini, biasanya dalam hipnoterapi Bang Helmy, begitu dimundurkan. Ya karena dia mendapatkan suatu kekerasan-kekerasan di masa kecil dia, kejadian-kejadian yang menimbulkan di memori bawah sadar dia itu bahwa segala sesuatu diselesaikan dengan cara kemarahan, dengan cara kekerasan. Dan biasanya dengan hipnoterapi saat kita bereskan di akar masalahnya, itu benar-benar terjadi perubahan pada orang tersebut. Karena trauma kemarahan yang dia. Kalau secara hipnoterapi, iya itu banyak. Tapi kalau sedar dinasehatin aja, mungkin nggak bisa ya? Karena kita harus masuk kepada akar masalah penyebab trauma dia mengalami seperti itu. Jadi ada seorang ibu, ya dia kenapa marah-marah meledak pada anaknya. Mudah sekali Dok, padahal anaknya baru 3 tahun. Karena apa? Karena nggak mau makan. Bagi dia sebagai ibu, karena dia sayang pada anaknya kan, dia mau anaknya makan biar anaknya
berat badan rendah, gitu, biar anaknya sehat. Tapi malah dia memberikan kekerasan kepada anaknya yang berpengaruh pada mental anaknya tentunya nantinya. Itu anak nggak mau makan, bisa dipukul, bisa dijambak, bisa diguyur. Dia berharap anaknya jerah, jadi lain kali kalau dikasih makan anak itu mau. Tapi yang terjadi menimbulkan luka batin. Iya, luka pada anaknya. Jadi setelah melakukan itu, si ibu ini menyesal banget. Ibu ini menangis. Kok bisa saya melakukan itu gitu ya? Akhirnya datang kepada saya kan. Nah, itu kita cari akar masalahnya apa. Ternyata di masa kecil dia tuh pernah dimarahin sama mamanya karena mungkin mamanya juga mengalami stres di masa dulu ya. Sehingga dia merasa dia tuh nggak lupa matiin keran air. Keran air tuh nyala terus. Mamanya tanya, siapa yang nggak matiin? Kamu ya? Itu dipukulin luar biasa. Karena mungkin mamanya mau berhemat, mungkin keadaan ekonomi lagi susah kali ya. Jadi si anak ini dipukulin sama mamanya. Dan kemarahan pada dia, yang dia rasa bukan dia loh yang nyalain keran itu. Kemarahan pada anak kecil ini, pada jiwa kecil dia, itu dia bawa Bang Helmy. Sampai ke masa dewasa dia, sampai dia menjadi seorang ibu. Dan pelampiasan marah itu biasanya tumpah itu kemana sih? Kepada orang-orang yang nggak bisa melawan. Kepada orang-orang yang bisa menerima apa yang dia lakukan. Nah, setelah dibereskan trauma masa lalunya, ibu ini mengabarkan apa? Dok, aneh banget dok. Kenapa? Saya bilang, sekarang saya marah kepada anak saya, nggak sampai sedetik dok. Dan itu pun nggak besar. Luar biasa banget. Tapi anaknya udah luka batin juga dong? Itu anaknya baru 3 tahun. Jadi setelah itu saya ajarkan, bagaimana sih menghapus luka batin itu bisa loh. Nah, saya ajarkan kepada yang misal anak masih kecil ya. Pada anak masih kecil saya ajarkan gini. Ibu harus minta maaf kepada anaknya. Sesatu, kita minta maaf kepada anak yang sudah kita lukai. Itu yang sulit dilakukan oleh orang tua ya. Kadang orang tua gengsi. Rasanya saya benar kok, malu dilihat anak bahwa saya salah. Minta maaf dulu. Kedua, berikan pemahaman-pemahaman kepada anak. Mama melakukan itu biar kamu sehat nak, biar kamu naik berat badannya bagus, kamu menjadi anak yang pintar, seperti itu kan. Dan enggak dengan bahasa-bahasa marah ya? Iya, tidak dengan bahasa-bahasa marah. Setelah itu apa? Buat anak itu nggak takut kepada kita. Buat ada kedekatan kepada kita. Komunikasi baik, banyak. Selanjutnya keempat apa? Berikan bahasa kasih. Apa itu bahasa kasih? Pertama, quality time, kebersamaan. Kedua, sentuhan fisik. Ketiga, pelayanan. Keempat, pujian. Kelima, hadiah-hadiah. Itu 5 bahasa kasih yang sebenarnya urutannya untuk masing-masing orang itu kebutuhannya berbeda. Ada satu orang yang lebih senang dengan pujian, yang satu orang lebih senang dengan pemberian sentuhan, atau satu lagi lebih senang diberikan makanan yang enak, seperti itu. Kita harus tahu anak kita masing-masing urutan bahasa kasihnya apa. Dan yang kelima apa? Ya jangan ulangi. Jangan ulangi lagi dilakukan seperti itu. Bersyukur anak ibu masih 3 tahun, coba dilakukan seperti ini terus-terusan sambil diberikan afirmasi. Bahwa, nak ini mama saat dia menjelang tidur ya, baru tidur, kita afirmasi di telinga kanan dia, kita ucapkan pada si anak kita, nak ini mama sayang banget sama kamu. Kamu adalah anak kesayangan mama sangat cinta kamu, mama sangat berusaha supaya kamu menjadi anak yang sehat, anak yang pintar. Mama akan selalu mendukung kamu, mengasihi kamu. Selalu masukkan kata-kata itu. Sehingga tertanam di alam bawah sadar si anak. Dan mudah-mudahan anak yang masih 3 tahun ini bisa cepat hapus ya. Iya, kecuali anak yang sudah remaja. Kadang-kadang itu lebih sulit. Kadang gini Bang Helmy, misalnya ada ibu yang bilang, dok, anak saya dok, masih kecil ini anaknya penurut banget. Nurut banget, mau dimarahin, mau diapain, iya aja. Kok sampai udah gede, ngeselin ya? Iya, sampai omanya bilang, ini anak paling nurut ini loh. Cucu saya paling nurut itu ini. Ternyata begitu setelah puber, setelah 17 tahun kata dia, anak saya menjadi anak yang pembangkang, berani melawan. Bahkan kontak papa mamanya diblok. Sampai segitu ya? Dia nggak mau dihubungin. Bahkan dia bilang, kalau liburan, saya mau traveling sendiri, nggak mau sama orang tua saya. Kenapa? Ya karena di masa remaja, si anak ini sudah mulai punya opini-opini sendiri, kemauan-kemauan. Sehingga jika bersinggungan dengan kemauan-kemauan dari orang tua, ya ini terjadi pergesekan. Dan si anak mulai merasa apa? Saya sudah cukup dewasa. Saya bisa. Saya bisa mandiri. Jadi seandainya
papa mama nggak suka dengan saya mau diusir pun nggak masalah, saya sudah bisa. Kalau dulu ya udah saya ikut mau nggak mau sebagai anak kecil. Itu yang terjadi. Nah kalau anak udah seperti itu Bang Helmy, biasanya sudah membutuhkan pertolongan tenaga profesional. Karena harus dikembalikan pada luka inner child-nya tersebut. Diobatin, traumanya diobatin. Itu baru dia mengalami perubahan. Bu, komen dong Bu tentang yang sekarang lagi tren lah, ada Agus Buntung gitu, melakukan pelecehan seksual ya kepada belasan Sebenarnya saya nggak terlalu mengikuti tentang Agus Buntung tuh. Yang saya tahu ya dia melakukan pelecehan dan mamanya turut berperan katanya di situ ya. Tahu saya itu. Saya juga nggak terlalu mengikuti sih Bang Helmy. Agus Buntung saya nggak terlalu karena ngelihatnya aduh males banget sih. Saya ngelihatnya seperti itu. Tapi yang saya banyak ikuti itu yang seperti anak kok bisa membunuh orang tuanya gitu ya. Anak kok bisa orang tua terlalu ikut campur di dalam permasalahan anak yang sebenarnya itu kan masalah anak-anak. Gitu. Dan kadang-kadang simpel-simpel aja alasannya. Simpel-simpel aja. Ada yang fenomena bunuh diri juga ya. Nggak dikasih uang jajan, ada anak bunuh diri. Sama kali Bu ya. Banyak sekali Bang Helmy. Jadi kayak di kampus anak saya aja ada seorang temannya yang lompat saat subuh, menjelang subuh lompat gitu ya. Dari mana? Apartemen? Dari apartemennya. Dan yang terjadi apa? Ya karena tekanan-tekanan yang diberikan pada orang tuanya. Dan juga karena permasalahan dia merasa diri dia ini sendiri. Nggak ada tempat buat bisa curhat. Nggak ada tempat. Bahaya, ya? Nah, yang dia lihat orang tuanya selalu ribut, berantem. Merasa diri saya ini sendiri, nggak ada yang mendukung. Apa-apa harus saya hadapi sendiri. Orang tua nggak tahu apa yang saya alami. Kesusahan apa yang saya alami di perguruan tinggi tersebut. Saat kuliah tersebut. Sehingga tidak adanya dukungan, merasa sendirian, merasa terbebani oleh beban macam-macam. Itu membuat dia merasa frustasi. Buat apa saya melanjutkan hidup? Siap. Bu, udah 40 menit lebih nih. Seneng banget saya banyak sekali ya. Kita bisa, mungkin kita masuk ke parenting kali ya Bu. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya tidak meninggalkan luka batin kepada anak-anak? Dari 0 sampai 3 tahun, anak itu sangat menyerap semua apa terjadi peristiwa emosi-emosi yang ada di sekitar dia. Seperti yang contoh kasus tadi, bagaimana anak itu menyerap emosi dari mamanya sejak dalam perut. Jadi, para orang tua, sejak dari anaknya dalam perut sudah menjadi janin, baiknya berikanlah selalu hal-hal positif pada dia. Sering berikan afirmasi positif sejak dalam perut. Kalau kita, sebenarnya begini Bang Helmy, kalau kita sudah siap untuk menikah, sebaiknya kita sudah siap untuk punya anak. Siap punya anak itu seperti apa? Kita siap untuk mendidik dia, secara fisik maupun mental dia, secara moral dia, itu dengan baik. Bukan hanya memenuhi kebutuhan mereka dengan materi. Tapi bagaimana anak ini sehat fisik dan mental bisa menjadi anak yang kuat, anak yang bisa mandiri, anak yang bisa membanggakan di masa depannya. Sehingga kalau emang masih ada suatu trauma yang dialami oleh kita sebagai pasangan untuk menikah, sebaiknya dibereskan dulu. Sehingga trauma antar generasi ini tidak kita bawa dan kita berikan lagi pada anak-anak ini. Kalau kita sudah bisa membereskan trauma antar generasi ini, kita bisa menjalin relasi pasti jauh lebih baik. Saling pengertian, komunikasi yang baik, saling memberikan pujian di depan anak. Bahkan bisa memberikan bahasa kasih kepada anak-anak kita. Sebenarnya di antara kita relasi baik suami istri maupun kepada anak, itu bahasa kasih yang diperlukan. Kalau kita bisa menghujani orang-orang yang kita kasihi dengan bahasa kasih kita, sesuai dengan urutan yang mereka harapkan, itu dijamin pasti keluarga akan menjadi harmonis. Anak-anak akan bertumbuh menjadi anak-anak yang sebagaimana kita harapkan. Sehingga jangan kita terpaku kepada materi. Kadang orang tua nggak sadar bahwa saya nggak pernah memberikan kekerasan fisik dan verbal pada anak-anak saya. Tapi saya sibuk dengan mencari uang. Dua-dua sibuk mencari uang. Anak dibiarkan dengan pembantu atau suster. Dan dijadikan alasan, papa ini nggak pulang-pulang demi kamu. Demi kamu ya. Itu ya selalu jadi alasan. Iya, kalau nggak mana bisa kamu sekolah tempat yang bagus begini, ya kan? Sampai si anak ini merasa, kok saya capek banget dengan les macam-macam, tapi begitu pulang saya mau cerita,
mau curhat nggak ada. Dan seolah-olah menjadi beban juga ya. Iya. Papa saya begitu karena untuk saya gitu. Untuk saya, mama cari uang ya udahlah, bagi dia itu normal, emang harus gitu kan. Tapi di jiwa dia itu mengalami kesepian. Biasanya Bang Helmi, pada anak-anak yang mengalami kesepian, saat mereka dimundurkan kepada akar masalah, anak-anak itu berada suatu ruangan, dia merasa sendirian, dia merasa bingung mau ngapain. Dia nggak tahu sedang apa kamu, nggak tahu. Tapi dia menangis. Dan di sana kita tahu bahwa dia merasa kesepian. Saat itu dia sebagai anak, dia nggak pernah merasa dipeluk sama orang tuanya, nggak pernah diajak main, diboboin siang, disuapin sama papa mama seperti teman-teman yang lain. Nah itu menimbulkan anak yang merasa kesepian. Sehingga begitu dia menemukan pasangan hidup di masa remaja dia, di masa depan dia, itu sangat posesif kepada orang tersebut. Takut banget kehilangan, yaitu karena kesepian yang dia alami. Dia nggak mau lagi mengalami kesepian yang pernah dia rasakan di masa kecil. Bersyukur kalau pasangan yang diposesifin baik gitu kan. Kalau toksik, tapi dia tetap harus pegang terus, kasihan banget. Seperti itu. 2 kali kena deh. 2 kali. Oke, wow, keren banget. Saya nggak nyangka loh, 45 menit kita bicara. Oh iya ya. Semoga terima kasih Dr. Yuliana. Sama-sama. CHT. Di Jakarta ya? Di Jakarta. Di Jakarta, ya. Jadi kita belajar banyak karena saya lagi banyak sekali juga bicara dan membahas tentang masalah parenting. Kita banget ya, Gen Z yang disalah-salahin gitu. Ya kan semua orang komplain. Gen Z dipecatin, dianggap nggak bisa kerja gitu. Saya kemarin ada satu dialog lucu juga. Jadi satu hari mamanya protes sama anak, "Nak, kamu nih kok begini ya? Nggak yang seperti mama harapin, kok males, nggak bisa komunikasi." Anak ketawa jawab apa? "Mam, saya itu produk loh. Kalau mau protes jangan sama saya, proteslah sama pabriknya. Bye-bye." Sebenarnya ya, nggak hanya emosi negatif loh yang bisa memberikan trauma pada anak. Ada Gen Z pada saya, jadi mamanya membawa kepada saya bahwa dia bilang, "Dok, anak saya ini sudah umur 28 tahun, tapi nggak bisa kerja, nggak punya semangat kerja, nggak tahu tujuan hidupnya. Dia cuma senangnya ngumpul-ngumpul sama temen, main band sama teman-teman. Menurut dia nanti juga bisa jadi band yang terkenal gitu kan. Tapi ternyata selama ini kan nggak ada hasil apa-apa sudah sekian tahun. Dan mamanya bersyukur dia tuh punya suatu usaha dan dia mau teruskan kepada anak ini. Tapi begitu anak ini dicoba untuk meneruskan, nggak mau juga. Sampai sana, bukannya nggak mau, dia lakukan tapi di sana cuma main HP, nggak ada semangat untuk kerja. Kenapa? Ya karena dulunya si mama ini terlalu protek sama dia, terlalu manjain dia, nggak pernah diajarin untuk bisa usaha sendiri, apa aja dilayanin sama mbak, apa aja, baju aja disiapin sama maminya gitu loh. Ya, jangan dimandiin, disuapin juga makan. Gue pernah lihat lo ada anak umur 17 tahun masih disuapin sama mamanya. Oh iya. Nggak gampang parenting, tapi kita wajib belajar. Wajib belajar. Tahu, apalagi zaman sekarang kan medsos banyak ya Bang Helmi, bisa kita dapatkan informasi-informasi dari manapun. Sehingga anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang berkualitas baik secara fisik dan mentalnya. Terima kasih Dr. Yuli. Sama-sama. Ya, sukses dengan terapis-terapisnya ya. Jadi kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.